Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku memasak atau membuat kue bola isi kacang tanah. Ayo dicek. Untuk bahan pertama di sini aku sudah punya ubi yang sudah dikukus, kemudian aku akan haluskan dengan menggunakan misalnya cobek atau apalah, pokoknya halus. Di sini aku menggunakan cobek, dan sebelum menghaluskan aku akan kupas dulu ubinya. Ini karena aku mengukusnya tuh belum aku kupas ya teman-teman. Nah, seperti ini nih aku kupas-kupas. Nah, di sini aku menggunakan ubi oren atau ubi kuning, terserah kalian menggunakan ubi apa, yang penting ubi begitu. Di sini aku halus-haluskan dengan menggunakan cobek seperti ini, pokoknya sehalus mungkin begitu. Jangan sampai ada yang bergerindil, pokoknya sehalus-halusnya begitu. Nah, sampai sehalus ini kemudian kita sisihkan dengan teman-teman yang lainnya. Ayo mari. Nah teman-teman, ini dia bahan-bahannya. Ada tepung ketan, gula pasir, ubi yang sudah dihaluskan, kemudian minyak goreng. Yuk sekarang aku akan sebutin rincian semua bahannya ya. Yuk, bahan pertama di sini sudah ada minyak goreng. Di sini aku pakai minyak goreng bekas saja ya teman-teman. Ini minyak goreng secukupnya saja. 50 gram gula pasir, 300 gram tepung ketan putih. Lalu ini setengah kilo ubi sebelum dibersihkan, dikukus, kemudian dihaluskan. Hasilnya 323 gram saja. Dan ini disebutnya adalah bahan kulit ya teman-teman. Lalu di sini ada kacang tanah sangrai, lalu dihaluskan, kemudian gula pasir, dan juga ada garam. Ini disebut bahan isi. Yuk aku sebutin ya apa-apa sih, berapa bahan isiannya, jumlahnya. Di sini ada gula pasir 75 gram, 1 gram garam, 200 gram kacang tanah yang sudah disangrai dan dihaluskan. Dan ini disebutnya adalah bahan isi. Ayo mari kita isi semua, digabung menjadi satu 3 bahan ini. Di sini aku sudah siapkan mangkok yang lebih besar untuk menuang kacang tanah. Lalu garam, gula pasir. Sudah itu lalu aduk-aduk seperti ini sampai merata. Jangan ada yang menumpuk begitu semuanya, pokoknya berbaur menjadi satu 3 bahan ini seperti ini nih. Jika ada yang di samping-samping melebar tuh kita bersih-bersihkan ya teman-teman. Nah seperti ini, jika ada yang bergerindil dipecah-pecahkan supaya semua tuh garam, kacang tanah sangrai, cincang, gula menjadi satu. Dan setelah itu kita sisihkan. Nah selesai. Sekarang kita mulai membuat bahan kulit. Di sini tepung ketannya akan aku campurkan dengan ubi halus. Lalu tambahkan gula pasir seperti ini ya. Setelah gula, ubi, tepung tergabung, kemudian kita aduk-aduk seperti ini sampai adonannya tuh merata, antara tepung gula tuh merata dan berbutir-butir begitu. Nah, kira-kira berbutir-butir seperti ini ya. Lalu di sini akan aku tambahkan air biasa. Tambah air sebanyak 50 gram. Tambah sedikit demi sedikit, menyicil begitu ya teman-teman. Jika sudah kira-kira ini dapat dipulung maka dihentikan walaupun belum sampai 50 gram, karena
kelembapan ubi berbeda-beda. Nah, di sini aku sudah pas ini 50 gram, tapi jika kalian ubinya terlalu basah maka akan berkurang atau mungkin bisa ditambah juga, terserah ya. Pokoknya bisa dapat dipulung ya, selesai begitu, berhenti. Dan jika ada hitam-hitam seperti ini dan teksturnya mengeras atau keras, ini semacam kayak boleng begitu. Kalau di kampungku disebutnya tuh yang hitam dan keras di tengah-tengah ubi itu namanya boleng ya guys. Itu harus dicomot, dibuang begitu, karena kalau tidak nanti rasanya akan berubah dan agak sedikit bau begitu, jadi harus dibuang. Nah, jadinya selesai deh seperti ini. Kemudian kita akan pulung-pulung. Nah teman-teman, aku akan menggunakan sarung tangan untuk tangan kiri aku ya, supaya higienis begitu. Nah ini dia, aku sudah menggunakan sarung tangan dan aku akan bagi-bagi adonan ini ya, kira-kira 50 gram begitu satu bulatannya ini. Nah sekarang adonan sudah terbagi, akan aku tekan-tekan nih. Aku pastikan supaya adonannya ini tidak ada celah di dalamnya ya, tidak ada rongga-rongga begitu. Jadikan adonan ini benar-benar bulat begitu ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya seperti itu. Lakukan untuk ke seluruh adonan. Nah sekarang sudah selesai deh membulat-bulatkannya ya. Sekarang kita akan isi dengan isian yang sudah dibuat tadi. Sekarang aku akan ambil satu bulatan ini, kemudian aku kempeskan, gepengkan seperti ini ya teman-teman dengan 2 jari, lalu ditekan pinggir-pinggirnya nih. Aku akan buat ini supaya tuh menipis dan aku pelintir-pelintir seperti ini nih pinggirnya, supaya nanti hasilnya akan ada cekungan di tengah-tengahnya ya teman-teman. Nah jika ada yang sobek, kita bentuk lagi seperti ini nih. Usahakan supaya jangan sobek dan tidak ada celah begitu ya. Nah seperti ini nih, kalau misalnya ada yang agak sedikit tipis, kita tekuk lagi untuk disambung. Nah ini belakangnya nih seperti ini bulat ya. Nah ada rongga kan tengahnya tuh, lalu nih sobek lagi, tempel lagi di sebelahnya lagi. Nah ini sobek lagi, tempel lagi, begitu seterusnya ya teman-teman. Jika ada yang sobek begitu, pokoknya usahakan jangan sobek begitu. Nah seperti inilah hasilnya. Tinggal kita isi deh dengan mengambil isian, terserah deh mau berapa sendok isiannya ya, yang penting kalian tuh bisa untuk membungkus begitu. Sekarang yuk kita isi dengan kacang ramuan kacang ini tadi ya. Ada kacang tanah, garam, gula. Nah ini masukkan dengan hati-hati, jangan sampai ketusuk sendok. Nah lalu kita rekatkan, jangan ada yang melejit. Nah seperti ini, hati-hati jangan sampai ada kebocoran sedikit pun. Jika ada kebocoran nanti jika digoreng akan keluar isinya dan mengotori minyak begitu ya teman-teman. Usahakan pokoknya rapi-rapi, kita tekan tuh supaya tidak ada rongga, pokoknya ditekan supaya anginnya keluar begitu dengan 2 tangan nih. Nah seperti itu, tekan-tekan pokoknya sampai dalamnya tuh tidak kopong kayak seperti padat begitulah ya. Lalu kita bulat-bulatkan seperti ini supaya simetris atau bulatnya merata begitu ya. Kita bulat pokoknya sampai sesuai yang kita inginkan lah ya. Nah setelah selesai, aku akan cemplungkan di tepung. Ini tepung sagu, boleh tepung ketan juga, terserah kalian. Kalau bisa ada sagu, tepung sagu. Kalau tidak ada sagu, pakai tepung ketan boleh begitu. Sampai ini semua rata. Gunanya adalah supaya nanti jika ditumpuk dengan teman-temannya tidak lengket satu sama lain ya teman-teman. Cuma itu saja. Nah ini sekarang aku sudah selesai menumpuk-numpuknya ya. Kemudian sekarang nih kita akan goreng. Dan hasil bulatan ini hanya kira-kira 17 butiran teman-teman. Yuk sekarang aku akan siap-siap untuk memanaskan kuali. Nah teman-teman, nih dia sudah aku nyalakan apinya dan sedang proses
panas ya kualinya. Kemudian aku tuang minyak. Sambil menunggu kuali panas, aku comot satu ini nih untuk kita goreng. Teman-teman, di sini aku takut meletus, jadi tidak usah terlalu panas minyaknya. Jadi belum begitu panas, begitu aku sudah masukkan. Nah, kalau melakukannya seperti ini nih, nanti hasilnya akan bagus, tidak meletus ya. Minyaknya tidak terlalu panas begitu, karena nanti akan cepat gosong jika terlalu panas. Dan ini kan manis begitu ya, jadi nanti kalau terlalu begitu panas nanti akan cepat gosong dan dalamnya tuh masih mentah ya teman-teman. Jadi untuk menjaga supaya matangnya merata dan tidak gosong di luar, mentah di dalam, maka apinya pertama kali tidak usah terlalu panas begitu. Kemudian kita siram-siram atasnya dengan menggunakan minyak. Jangan dibolak-dibalik ya teman-teman. Tunggu nanti jika bawahnya tuh agak kecoklat-coklatan, barulah kita balik. Jadi kalau dibolak-balik nanti akan penyok dan atasnya terkena oleh si sodetan ini kan ya, jadi nanti hasilnya kurang bagus. Sambil disiram-siram minyak, sambil kita geser-geser begitu, geser lagi seperti itu ya, sambil menunggu bawahnya agak coklat. Jadi tidak boleh dibolak-balik begitu, hanya seperti ini saja dulu. Nanti setelah agak kecoklatan barulah kita balik deh. Dan sesekali supaya tidak lengket satu sama lain, kita pisah-pisahkan seperti ini, supaya nanti kalau terlalu menempel nanti akan cacat dan nanti akan bolong ya teman-teman, maka isinya akan keluar. Jadi usahakan pelan-pelan kita pisahkan seperti ini ya. Nah, ini sudah agak mengapung seperti ini, kita goyang-goyang begitu, nanti dia akan terbalik dengan sendirinya. Kita goyang kanan, goyang kiri begitu, seperti ini ya teman-teman. Nanti akan dia bergelundung begitu. Masing-masing tuh bulatannya akan tersenggol sama yang lain, dia akan terbalik dengan sendirinya begitu teman-teman. Nah, lakukan seperti ini ya. Jika kalian punya serokan, bisa juga dari atas tuh digoyang-goyang nanti begitu ya. Tapi karena aku ini nggak punya serokan yang seperti yang lain begitu, hanya dengan seperti ini, maka lakuinlah sebisa-bisa kalian seperti ini ya. Apinya sedang saja, jangan terlalu besar supaya tidak gosong. Dan kue bola ini nih, atau coa, orang Bagan bilang coa. Nah, kalau orang kita ya, orang Jakarta menyebutnya kue bola isi ya. Nah, ini kalau dia disengaja dibalik tuh tidak bisa ya teman-teman, hanya digoyang-goyang seperti ini nanti akan terbalik dengan sendirinya begitu. Jadi tidak bisa kita pakai satu-satu dibalik begitu, tidak. Jadi hanya digoyang-goyang seperti ini, nanti dengan sendirinya akan memutar-mutar begitu ya, seperti bola ya. Makanya disebut kue bola yang bergelinding begitu tuh, karena susah dibalik. Jika dibalik nanti dia akan mengembang atau mengapung begitu. Jadi ya sudah, jalan keluarnya seperti ini saja, digulung kanan, gulung kiri seperti ini begitu. Jadi kalau dibalik dengan satu-satu begitu agak susah. Jadi kita gulung-gulung, nanti dengan sendirinya akan merata coklatnya ya teman-teman. Nah, seperti ini nih, kita goyang-goyang kanan kiri sampai coklat keemasan begitu, atau bahasa kerennya tuh golden brown ya, coklat keemasan begitu. Nah, saatnya kita angkat karena sudah golden brown atau kecoklat-coklat emas kecoklatan lah, terserah lah ya, mau bilang golden brown atau kuning keemasan atau coklat keemasan, pokoknya yang pasti sudah matang, udahlah angkat begini ya, satu persatu kita angkat. Jangan sampai kelamaan, nanti kelamaan akan gosong ya teman-teman. Aku sudah angkat semuanya nih, aku sudah tiriskan, dan saatnya aku susun deh di atas piring seperti ini, dan aku akan icip-icip deh.
Dan inilah dia hasilnya, kue bola atau coa. Nah sekarang aku mau tusuk satu butir untuk coba aku belah ya. Dan supaya kalian bisa lihat isinya bagaimana di dalamnya ya. Nah seperti inilah isinya. Tuh kan isinya tuh. Nah sekarang aku mau coba lagi satu lagi supaya marem atau puas begitu ya. Nah teman-teman, jika ada ubi yang nganggur di rumah, bolehlah dicoba dimasak seperti ini. Tuh kan bulat seperti halo. Nah akhirnya selesai sudah deh membuat coa atau kue bola. Terima kasih sudah nonton.